Agustus berjalan, ya. Tapi langsung kita uji coba sebelum kita berangkat di bulan September Oktober ke Jerman nanti, ya. Lalu tambahan, tentu ini mesti diingat, AFF U23 Championship yaitu di Thailand tanggal 17-22 Agustus tanpa target. Ya, kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan bagian mengisi daripada tentu persiapan U23 yaitu AFC Cup. Jadi bukan tim inti, tetapi kita ingin menjadi sasaran antara supaya mereka juga punya tentu bisa beradaptasi sehingga ada beberapa pemain juga kita bisa siapkan nanti ya kan tetap yang namanya pemain itu ada resiko cedera, kecapaian, fatigue dan lain-lainnya. Termasuk buat Asian Games di Hangzhou ya. Itu bulan September Oktober, nah itu juga sama. Ini sasana antara. Jadi saya sejak awal kami memberanikan diri ya, tidak mungkin memaksakan pemain kita bermain di seluruh kompetisi dan mengharapkan maksimal. Mereka juga manusia. Sasaran prioritas kita sudah sampaikan AFC U23 ya, berkualifikasi nanti di tahun depan itu sebagai tentu jendela untuk Olympic qualifiers. Lalu juga mempersiapkan tim nasional untuk World Cup qualifiers Oktober dan November. Kalau Oktober menang, November. Tetapi ini juga tim inti yang kita akan kirim untuk AFC yang ada di Doha. Dan tentu targetnya Coach Sintayong sudah bilang lolos dari grup, tidak mudah ya. Di grup itu ada Jepang, ada Thailand, ya, dan Irak, ya, Jepang, Vietnam, Irak, ya, dan tentu bulan Maret ada qualifiers lagi kalau Oktober November menang. Nah ini juga jadi sasaran prioritasnya itu. Memang bukan juara, tapi itu yang kita harus lakukan memang dalam persiapan-persiapan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Silakan dari teman-teman media. Ada Pak Zeni juga kalau mau tanya. Silakan teman-teman. Ya. Selamat sore, Pak Erik. Saya Majid dari Tribun News. Pak Erik, izin tanya, ini kan untuk persiapan U17 sendiri kan sekarang masih seleksi dan akan berakhir mungkin seleksi berjalan sampai 30 nanti. Untuk ke Jerman nanti September, apakah itu sudah ada dirtek barunya? Dan kalau bisa sekarang siapa dirtek barunya? Kemudian yang kedua mengenai persiapan venue sendiri dari FIFA, apakah sudah ada perkembangan, sudah ke sini dan venue mana aja yang akan dipakai? Dan mungkin buat Pak Wakil, Pak Zain Namali, yang di persiapan timnas U17 ini menjadi salah satu fokus Bapak, kenapa Bapak tidak mendapatkan jabatan di komite tetap atau seperti apa tuh Pak? Kita terima kasih. Ya, terakhir dulu ya. Kenapa saya tidak ada dalam posisi komite tetap? Jadi kami ini ber-15, ya, ber-15 dari ketua umum, wakil ketua umum sampai dengan Esko. Nah sementara komite tetap itu hanya ada 14, ya. Sehingga harus ada salah satu yang tidak mendapatkan itu. Saya sudah minta izin kepada ketua umum karena berbagai penugasan dari ketua umum, baik itu di IB, kemudian di Timnas, maka saya bilang kalau boleh diizinkan oleh ketua umum, saya tidak punya posisi di komite tetap. Dan walaupun ketua umum agak berat, tapi ya, akhirnya diizinkan juga. Tapi bagi saya kira tidak ada nama saya di komite tetap. Saya sebagai wakil ketua umum PSSI, saya tetap punya kewajiban untuk melakukan tugas-tugas, membantu ketua umum untuk mengawasi semua komite tetap ini. Di samping itu kan teman-teman juga tahu, saya begitu berhenti dari Menteri Olahraga, ya kantor saya di PSSI. Saya tiap hari ngantor di PSSI. Jadi ada tidak nama saya di komite tetap, itu tidak ada masalah buat saya. Nah, itu yang penting kerjanya Pak.
Nah kemudian tentang U17, memang sebagaimana pengantar Ketua Umum tadi, kita ada pembagian tugas dan saya mendapatkan tugas berkonsentrasi di prestasi tim nasional, yakni U17 ini. Nah sekarang kita sedang berkeliling menambah lagi talenta-talenta yang ada di daerah-daerah. Di samping tim utamanya kan adalah juara AFF U16 tahun lalu yang dipegang oleh Coach Bima Sakti. Namun demikian tetap masih terbuka peluang untuk anak-anak muda kita di seluruh Indonesia yang punya kemampuan sesuai dengan spesifikasi yang sudah digariskan oleh pelatih. Nah itulah yang akan diseleksi nanti, sebab mereka bukan langsung dapat, tetapi mereka tetap akan diseleksi juga untuk bawa ke Jerman. Nah Ketua Umum tadi sudah menyampaikan mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa yang sudah terseleksi ke Jerman. Seandainya ada, maka kita sudah siapkan pelapis-pelapisnya di bawah. Saya kira itu bagian saya, Ketua Umum. Kemarin sudah hadir dari PSSI Jerman, kita sudah makan malam. Mereka mendukung penuh persiapan September Oktober pelatihan di Jerman, dan sudah ada biayanya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita sudah sanggupi biayanya, tetapi kita juga meminta kalau bisa ada turnamen lah. Pak Waketum meminta Jerman ada turnamen antara kita dan tim-tim yang bisa available untuk main di mini turnamen, ya salah satunya tim Jerman sendiri. Makanya sebelum berangkat pun kita tadi Waketum sudah memutuskan kalau bisa main juga dengan Korea gitu. Ini kan buat persiapan. Lalu untuk direktur teknik, alhamdulillah sudah terjadi kesepakatan, tapi belum tanda tangan. Kan biasa negosiasi lah. Jadi kalau memang bisa 1-2 hari ini atau awal minggu depan, itu nanti kembali tugas utamanya mendampingi tim nasional selama 4 bulan. Kesepakatannya baru 4 bulan. Karena kita sama-sama ingin mencoba dulu ya, karena kan kalau direktur teknik itu kerjaan kedepannya tidak hanya sinkronisasi program, tetapi yang terpenting apa? Kembali menciptakan kultur bola Indonesia seperti apa. Karena kalau kita lihat top 20 ya, negara yang di sepak bola itu punya pola permainan sendiri. Nah ini yang kita harus bisa menemui, tapi tidak mudah. Karena ini kan perlu waktu yang lama gitu. Lalu tadi pertanyaan mengenai FIFA ya. Rencana kalau tidak ada perubahan, mereka akan datang sekitar tanggal 28 Juli. Ya, tapi kita tunggu karena ini baru informasi awal. Mereka akan fokus kepada pitch, lapangan, lalu akomodasi, venue management, yaitu akses mereka akan nilai, tim service, jadi bagaimana logistik pindah tempat di babak-babak ini ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan 28 Juli. Ya, itu yang saya bisa sampaikan untuk yang tadi pertanyaan buat FIFA. Silakan yang lain. Silakan. Ya. Selamat sore Pak, Niar dari RRI. Izin terkait pertanyaan untuk timnas U17, tadi sempat ngomong juga tadi pagi sama Coach Bima, kan kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah tanggal 7 Juli kemarin ketika Pak Ketum rapat koordinasi dengan Menpora,
kurang lebih sekitar ada 30 pemain yang datanya sudah diserahkan, atau pemain diaspora yang datanya sudah diserahkan oleh Kemenpora kepada PSSI. Sejauh ini Pak boleh tahu apakah ke-30 nama ini sudah ada persetujuan untuk surat dari PSSI ataukah masih menunggu komunikasi antara mereka secara pemain dengan pelatih, dalam hal ini Coach Bima Sakti dulu, baru ada surat untuk ke-30 pemain tersebut. Terima kasih Pak. Iya, nama-nama yang sudah diserahkan dari pemerintah dalam ini Kemenpora tentu diterima dengan baik oleh PSSI, oleh Ketua Umum. Federasi sangat mengapresiasi bantuan dari pemerintah itu. Namun kalau urusan teknis tetap kita serahkan pada pelatih. Dari jumlah yang disebutkan tadi, berapa yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pelatih, nah itu yang kemudian oleh federasi akan direkomendasikan. Jadi semua teknis kita serahkan pada pelatih. PSSI tidak ada campur tangan apapun. Siap yang untuk posisi mana itu semuanya tergantung dari pelatih. Jadi tunggu saja penilaian objektif, apakah memang benar-benar pelatih membutuhkan nama-nama itu dalam posisinya masing-masing, atau memang kita sudah ada stok. Tentu akan di-compare, akan diperbandingkan dengan stok pemain yang ada. Itu kira-kira Ketua Umum. Saya juga akan menghadiri seleksi di Jakarta hari Sabtu dan di Solo hari Minggu. Jadi saya coba hadir 5 nih Pak Waketum dari 17 kota, karena rencana di hari Sabtu Minggu ini ada kurang lebih 4 kota. Jadi saya mungkin baru bisa 2 saja. Jadi ini bagian dari seleksi, tetapi kabar gembira, hasil seleksi di Bali yang memecahkan rekor 947 itu kita mendapatkan 11 pemain potensi. Di Bandung dari 187 itu ada 4. Di Sumatera Selatan 127, angkanya 77 semua, saya nggak ngerti kenapa, karena kangen Ronaldo kali ya. Itu dapat 2. Nah jadi ini yang kita terus giring, ini akan menjadi database besar. Jadi seluruhnya itu masuk ke database, tapi yang sudah punya potensi ini juga akan masuk ke database prioritas. Itu saya bisa tambahkan. Ya. Baik, ada? Ya, di sini. Terima kasih Mas, saya Abdul Susila dari CNN Indonesia.com Pak. Pertama soal uji coba lawan Turkmenistan. Kebetulan Pak kan Turkmenistan juga lawan kita di kualifikasi Piala Asia U23. Apakah nanti yang lawan kita di Surabaya itu yang U23 atau tim lain yang senior Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Piala Dunia U17 kan sebelumnya U20 sudah ada panitianya, termasuk waktu itu ada Pak Amali sempat masuk panitia lokal. Apakah sudah terbentuk Pak atau gimana? Ada Gibran juga waktu itu. Terima kasih Pak. Lawan Turkmenistan yang saya mengerti itu tim senior di tanggal 8 di Surabaya. Tetapi apakah ada irisan dengan tim U23-nya mereka, saya tidak tahu. Yang pasti sudah ada kesepakatan dengan Coach Sintayong bahwa tanggal 8 kita akan main dengan Turkmenistan tim senior. Lalu menurut kalender melawan Chinese Taipei itu tanggal 9. Lalu melawan Turkmenistan tanggal 12. Jadi masih ada jeda. Ya. Tapi tentu kita lihat mengenai detail pemainnya, nanti kita lihat itu. Ya. Tadi satu lagi apa ya? Oh, panitia saya rasa tidak ada perbedaan banyak ya. Justru misalnya tim volunteers yang sudah terbentuk di U20 ya tentu menjadi bagian penting, karena seperti pada saat Asian Games juga ketika ada volunteers ini juga membantu juga bagaimana regenerasi para
kita yang cinta olahraga untuk manajemen daripada olahraga itu sendiri gitu. Panitia tidak banyak berubah, cuman kita bagi tugas waktu itu. Pak Zainuddin akan fokus kepada timnas, Ibu Ratu Tisya kepada lebih teknik, lalu saya memimpin dan seluruh exco menjadi bagian juga untuk mengawasi sampai nanti ada kerjasama tambahan dengan pihak pemerintah berikutnya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Oh, ada sholat dulu ya. Sebentar dulu. Hah? 10 menit. Oh, belum kan? Belum. Silakan. Dua terakhir. Ada? Nggak ada? Ya. Boleh nggak apa-apa kalau nggak ada. Pak Erik boleh tanya soal Liga, Pak? Liga. Yang pertama soal wasit sendiri, Pak. Update-nya seperti apa yang kasus juga kan kemarin. Terus kemudian soal supporter yang Ricu juga seperti apa, kan Pak Erik juga sebelumnya sanksi pengurangan poin baru akan diterapkan di musim depan kalau tidak salah ya, Pak. Terus satu lagi soal, udah mungkin itu aja Pak dulu, Pak. Satu lagi lupa. Gini, kembali kalau Liga sebenarnya kan bebannya tidak 100% di PSSI. Struktur dari Liga itu jelas. PSSI cuma punya saham 1%. 99% liberalisasi kepemilikan daripada Liga itu sudah dimiliki klub. Dan kami tadi hanya mengawasi. Di situ kami menempatkan satu komisaris utama, yaitu Wakil Ketua Umum. Tetapi manajemen Liga itu sangat independen. Tetapi yang tentu kita senangi, ini pertama kali PSSI dan Liga punya komitmen sama-sama membangun kalender yang baik untuk semua, termasuk mendukung tim nasional. Karena kita punya cita-cita yang sama, Liga terbaik di Asia Tenggara, kita juga mau tim nasional yang terbaik di Asia Tenggara. Lalu tentu beberapa policy kebijaksanaan memang itu ada di PSSI. Nah karena itu tadi saya sampaikan juga, kenapa saya memimpin komite wasit bukan berarti karena kurang kerjaan, tapi saya ingin pastikan bahwa ada perbaikan di wasit secara menyeluruh yang kita sudah awali waktu itu dengan pemberian BPJS. Lalu kita berikan juga pendapatan yang baik, ya kan kita sudah hitung. Setiap wasit bisa meniup minimal berapa belas kali, lalu sekali tiup berapa juta, sehingga per tahun dibagi berapa juta. Jadi saya rasa bahkan saya itu waktu itu sampaikan gajinya lebih tinggi dari menteri untuk Liga 1. Jadi secara basis fondasi awal, kesehatan dan pendapatan sudah dicukupi. Nah sekarang tinggal kualitas. Kualitas kemarin kita sudah ada lagi training VAR kedua. Ya, yang pertama sudah, VAR kedua sudah. Untuk menuju mensukseskan VAR implementasi di bulan Februari. Nah, ini terus kita tata. Kita juga akan membentuk komite wasit. Terus terang saya belum bisa maksimalkan karena masih menunggu nama dari Jepang. Karena kan kita rencana ini pertama kalinya instruktur di wasit dari Jepang ada di badan perwasitan dan itu dibolehkan. Nah, ini yang kita sedang dorong. Tapi kalau masalah tentu kecurangan di lapangan pasti saya gigit. Ya, karena itu saya rasa silakan cek, Barreskrim sudah memanggil juga, ya, termasuk dari PSSI, termasuk dari perwasitan, sudah kita mendukung penuh. Tetapi yang kembali saya tekankan, jangan juga wasit yang memang memimpin ada kesalahan karena bukan dibayar, itu disamaratakan seakan-akan dibayar. Ini manusia juga, bisa aja dia pressure, ya, meniup salah atau tidak melihat. Nah ini kita juga jangan samaratakan. Tetapi itu pun komite wasit sudah mengirimkan surat kan, tidak boleh memimpin pertandingan 2 kali sampai kita memberi hukuman yang lebih dalam lagi. Nah memang penggunaan teknologi VAR ini yang kita harapkan supaya kita tidak ada curiga-curiga di antara kita atau dusta di antara kita. Nah VAR ini paling nggak bisa mengurangi. Nah tapi masalahnya VAR ini baru Februari. Nah ini yang kita
terus saja kita benahi, tetapi pasti kalau ada nakal pasti kita hukum seumur hidup gitu ya. Nah, kalau supporter sendiri kan sudah sejak awal saya sudah mengingatkan, kita ini bukan tidak dihukum oleh FIFA, kita ini dipantau oleh FIFA. Kalau ada kejadian yang tidak diinginkan pasti dihukum. Nah, karena itu kesepakatan pemerintah dan FIFA, PSSI dan pihak kepolisian dengan juga tentu liga yang utama, kita tidak ada supporter tamu selama 2 tahun. Tapi kalau tahun pertama ini bagus, ya bisa aja tidak 2 tahun. Nah, kalau tahun ini ada kerusuhan, ya dihukum. Pasti. Nah, ini yang kita tidak mau gitu. Apalagi pihak kepolisian dan pemerintah sudah berbaik hati, ini pertama kalinya yang namanya izin dikeluarkan setahun. Gitu. Nah, saya berharap para supporter menahan diri, jangan sampai merugikan klubnya, jangan sampai merugikan Indonesia yang sedang serius membangun sepak bolanya, khususnya PSSI untuk tim nasional. Saya memohon gitu. Nah, apakah akan diterapkan pengurangan? Ya tentu kita mesti duduk sama liga. Kalau liga bilang sama klub-klub, ayo kita terapkan tahun ini, saya mau minggu ini gitu. Tapi kan nggak bisa begitu. Nah, kita duduk karena dari kesepakatan liga sudah ada 3 perubahan waktu itu aturan. Nah, kita bisa aja nanti mungkin kita bisa call rapat dengan liga. Kemarin juga Pak Waketum mungkin boleh sampaikan hasil rapat, silakan sedikit. Ya, itu betul. Jadi kemarin saya atas saran Ketua Umum memimpin rapat dengan Liga, PT LIB maksudnya dengan Komdis dan tentu dengan PSSI, dengan Esko. Dan itu beberapa hal yang kita samakan persepsi, karena bisa jadi apa yang kita maksudkan, misalnya seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tentang pengurangan poin, idenya seperti itu, belum terakomodir di dalam aturan. Nah, Komdis sekarang ini mereka bersidang berdasarkan kode disiplin tahun 2023 yang sudah disahkan di Kongres. Nah, tentu tidak bisa serta-merta apa yang kita inginkan langsung bisa masuk di situ. Tapi untuk jalan keluarnya, Liga sudah sepakat apabila ada hal-hal yang masih perlu diakomodir, maka ada ruangnya itu diregulasi. Kalau itu kan hanya di Liga saja. Tapi tujuannya kita memperbaiki hari demi hari tentang kompetisi kita, tentang supporter kita, itu sudah ada kesepakatan PSSI, Komdis dan Liga. Kira-kira itu hal yang menjadi kesimpulan kemarinnya Ketua Umum. Loh, nambah. Udah terakhir kamu terakhir. Ya. Saya mau bertanya terkait update 9 hasil rekomendasi proses pelaksanaan tim gabungan pencari fakta yang kemarin ini, untuk update-nya seperti apa, yang mana sudah berjalan maupun belum, dan kemudian hampir saat ini 1 tahun tragedi Kanjuruhan ini kan berjalan, bagaimana dari PSSI sendiri terhadap tata kelola supporter maupun hak asasi para keluarga korban yang saat ini masih harus ditindaklanjuti. Terima kasih. Ya, kembali saya secara pribadi waktu itu sudah menghimpun dana. Sebelum jadi ketua PSSI, itu terkumpul lebih dari 1 miliar. Tetapi apakah itu menyelesaikan? Ya tidak. Itu hanya bagian dari tentu pribadi saya bertanggung jawab. Walaupun bukan sebagai ketua PSSI. Kalau pemerintah sendiri kan sudah mengusulkan perbaikan untuk lapangan daripada peristiwa yang terjadi secara total dan masif, dibangun baru. Tapi itu pun kalau ada keberatan, ya Bapak Presiden bilang ya udah, bangun yang di dalam, yang di tempat lain maksudnya. Nah itu memberikan opsi yang ditawarkan oleh pemerintah.
Kalau masalah kasus hukum saya rasa saya sangat menghormati daripada proses hukum, ya saya nggak bisa intervensi, ya, karena saya bukan tentu bagian dari yang bisa mempenetrasi daripada kebijakan. Ya. Kami dari PSSI sekarang kontribusinya apa? Tadi terus mengingatkan tidak boleh ada peristiwa Kanjuruhan lagi. Salah satunya apa? Akses penonton. Karena itu kita berulang-ulang akses penonton, berulang-ulang akses penonton. Nah, dan salah satu komitmen yang PSSI dorong dan pemerintah menyetujui yaitu renovasi 22 stadium. Renovasi 22 stadium yang kembali bukan berarti karena uang disebutkan dengan nilai yang sangat besar 1,9, itu juga sebagian untuk akses dan perbaikan yang ada gitu. Jadi saya terus komitmen ya dalam menjaga tidak ada peristiwa Kanjuruhan lagi. Kami juga dari PSSI terus berkomitmen bila ada tentu keluarga korban yang ingin masih dibantu. Toh waktu itu kita juga siap punya komitmen membantu. Tetapi inilah yang saya juga sedih ketika ada kebijakan tidak ada supporter yang datang, supporter tamu. Kemarin kejadian lagi, bahkan terjadi pukul-pukulan. Nah ini yang saya rasa ya kembali nggak bisa PSSI sendiri. Klub, pemerintah daerah, supporter harus sama-sama mau bertransformasi. Dan ini yang saya rasa tentu saya sangat terbuka kalau memang ada keluarga dari pihak yang peristiwa Kanjuruhan mau bertemu saya secara langsung, saya tetap terbuka. Dengan konteks-konteks yang kita bisa bantu. Seperti contoh kemarin PSSI membuat yayasan membantu juga Kurnia Mega. Baik perawatan maupun tadi menjadi pengusaha menjual ayam goreng misalnya. Nah inilah konteks-konteks kenapa PSSI juga peduli ya, membuat sebuah yayasan yang bisa membantu tentu kesulitan. Tapi gini, apapun yang saya katakan tetap tidak bisa mengganti daripada tentu para supporter yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Oke, Pak. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak Ketum, Pak Waketum. Ini bang.